Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara sekalian. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami tentunya saudara sekalian selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap di dalam penyertaan dan dalam pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul Berdoa dengan Iman. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-7 mengatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, suatu kali Meg dan Lilian mendapatkan panggilan Tuhan untuk menjadi misionaris di Cina bagian utara. Pergi ke Cina dengan dua anak laki-laki yang masih kecil tentu merupakan sebuah pergumulan yang sangat berat bagi pasangan muda itu. Namun mereka tak bisa menunda lebih lama lagi untuk meresponi panggilan yang mulia dari Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati mereka. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk segera berangkat ke Cina, memberitakan kabar baik, menjadi misionaris. Memang berat rasanya meninggalkan keluarga, bahkan teman-teman sepelayanan yang selama ini menjadi sahabat bagi mereka. Yang paling berat bagi Lilian adalah berpisah dengan Beulah, sahabat karibnya. Sebelum berpisah, Lilian dan Beulah membuat sebuah kesepakatan bahwa Beulah akan menjadi pendoa yang selalu berjaga-jaga bagi keselamatan keluarga Lilian. Demikian juga sebaliknya dengan Lilian. Lilian dan Beulah kemudian bergandengan tangan di hadapan Tuhan. Mereka meminta Tuhan untuk membangunkan mereka kapan saja jika salah seorang dari mereka sedang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Kemudian mereka sepakat untuk menulis jurnal doa lengkap dengan tanggal dan jamnya, terutama jika mereka merasakan sebuah desakan yang begitu kuat untuk berdoa. Lilian dan Beulah pun berpisah dengan satu kalimat yang manis. Jikalau kita tidak bisa bertemu lagi di bumi ini, kita pasti kelak akan berkumpul di surga. Kita mempunyai waktu yang kekal untuk bercerita tentang semuanya di sana. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, status sebagai misionari membuat Meg, Lilian, dan kedua anaknya senantiasa berhadapan dengan berbagai macam bahaya, sehingga mereka selalu berpindah-pindah tempat. Mereka sangat sulit sekali untuk dapat berkomunikasi, baik dengan keluarga atau bahkan teman dan sahabat mereka. Beulah hanya memantau keberadaan sahabatnya melalui berita-berita di surat kabar yang menyatakan bahwa terjadi pembantaian besar-besaran terhadap misionaris Amerika di Cina bagian utara. Beulah banyak menghabiskan waktunya untuk berdoa bagi keluarga sahabatnya dan berulang-ulang kali dibangunkan dan merasakan desakan yang begitu kuat untuk berdoa. Dia sendiri pun tidak tahu pasti apakah keluarga Meg dan Lilian sedang dalam kondisi yang darurat. Namun ia hanya belajar menjadi pendoa yang baik bagi sahabatnya. 4 tahun kemudian berlalu, keluarga Lilian pun kembali ke Oregon dalam keadaan selamat. Dan kemudian saat bertemu dengan Beulah di meja dapur, mereka mencocokkan kembali jurnal doa yang mereka buat selama 4 tahun. Hari itu mereka tertawa tetapi juga menangis terharu saat melihat banyak sekali pertolongan yang Tuhan nyatakan kepada keluarga Lilian tepat di saat Beulah merasakan desakan yang kuat untuk berdoa. Di antaranya adalah saat mereka menjadi pelarian dan disembunyikan orang Kristen di Cina di dalam gua di sebuah bukit, saat mereka kehilangan teman misionaris yang dibantai dan lain sebagainya. Semuanya meneguhkan bahwa pertolongan dari Tuhan segera datang tatkala si pendoa berseru kepada Tuhan.
Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jangan pernah menganggap doa sebagai hal yang biasa-biasa saja. Karena kuasa Tuhan bekerja saat kita menaikkan doa dengan iman. Seperti yang dialami oleh Beulah ketika Tuhan menggerakkannya untuk berdoa dengan desakan yang begitu kuat, dan dia berdoa sungguh-sungguh dengan iman kepada Tuhan, maka mereka boleh merasakan bagaimana tangan Tuhan bekerja dengan luar biasa, sehingga meluputkan, melepaskan, bahkan memberikan pertolongan bagi temannya, sahabatnya, Lilian dan keluarganya yang sementara menjadi misionaris di Cina bagian utara, sehingga mereka diluputkan dari bahaya, dari ancaman, bahkan dari pembantaian dan lain sebagainya. Demikian halnya dengan kehidupan setiap kita. Malam hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan, kesulitan, atau situasi yang sedang kita hadapi, mungkin ada di antara kita sedang mengalami tantangan atau pergumulan dengan kelemahan tubuh, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Mungkin ada juga di antara kita yang sedang bergumul dengan masalah ekonomi atau masalah dalam usaha pekerjaan kita. Mungkin ada juga sebagian kita yang sedang bergumul dengan rumah tangga atau pernikahan yang sedang mengalami juga masalah. Namun malam hari ini, naikkanlah doa dengan iman kepada Tuhan. Doa membuat tangan Tuhan terulur menolong setiap kita, bahkan orang-orang yang berada di sekitar kita, yang dekat dengan kita, orang yang membutuhkan, yang mungkin sedang berhadapan dengan mara bahaya. Malam hari ini bukan hanya kita menaikkan doa buat diri kita sendiri, tapi kita juga perlu berdoa dengan iman untuk orang-orang yang lain. Sehingga ketika Tuhan menggerakkan hati kita untuk berdoa, itu artinya mungkin saja ada orang lain, bahkan mungkin sahabat, teman, atau siapapun juga sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan saat kita menaikkan doa dengan iman, maka kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini naikkanlah doamu dengan iman. Dengan iman itu artinya kita percaya Tuhan itu ada. Dengan iman juga itu artinya kita percaya bahwa Tuhan bukan hanya mendengar doa kita, tetapi Dia juga menjawab doa kita, bahkan melampaui dari apa yang kita minta dan doakan kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang luar biasa, dahsyat, dan ajaib. Mari kita berdoa. Bersyukur bagi kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami malam hari ini. Kami telah mendengar firman-Mu, firman-Mu yang sangat berharga bagi kami, agar dalam kehidupan kami tidak menyerah dengan setiap situasi dan keadaan yang ada, tapi kami belajar untuk selalu berdoa dengan iman, percaya bahwa Tuhan itu ada, tetapi juga percaya bahwa Tuhan memberikan upah bagi orang-orang yang sungguh-sungguh datang kepadanya. Sehingga apa yang kami doakan kepada Tuhan, maka hal itu juga membuat tangan Tuhan terulur menolong dalam kehidupan kami, tetapi juga kami mau berdoa buat orang yang lain, sehingga kami menjadi pendoa syafaat bagi mereka. Ketika berdoa dengan iman, maka bukan hanya kami, tapi orang-orang lain pun yang membutuhkan pertolongan Tuhan mendapatkan campur tangan Tuhan yang begitu luar biasa. Kami menyerahkan lagi segenap kehidupan kami malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya menyatakan penyertaan-Mu, kebaikan-Mu, tapi juga perlindungan-Mu atas kami semuanya, sehingga kami dapat tidur dan beristirahat di dalam pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Ketika seorang beriman berdoa meminta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka tangan Tuhan terulur menolong, menyatakan kasih dan kebaikannya atas setiap kita. Sebab itu, mintalah apa yang kita kehendaki, dan kita akan menerimanya bila hal itu sesuai dengan kehendaknya. Doa dengan iman, percaya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu menjawab setiap doa-doa kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya, dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.